Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu teori Fermat. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Zulia Hikmatun Nahar, NIM 4, kemudian Siti Solihatun Nuyayah, NIM 13, kemudian Zuhaida Misriyah, NIM 23, dan Afif Zainul Ihsan, NIM 25. Yang pertama, teorema 8.1. Definisinya yaitu jika FPBA dan M sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A, M-1 kali A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, M-1. Buktinya, perhatikan barisan bilangan A, 2A, 3A, M-1A itu sama barisan 1. Bilangan pada barisan ini tidak ada yang kongruen modulo M dengan 0. Selanjutnya, kita harus membuktikan bahwa bilangan pada barisan 1 masing-masing kongruen modulo M tepat 1 dari 1, 2, 3, M-1. Misalnya, ada 2 suku pada barisan 1 yang hasilnya modulo M adalah sama dengan 1 lebih kecil sama dengan P lebih kecil dari Q lebih kecil M. Coba perhatikan bahwa P tidak sama dengan Q. PA kongruen S modulo M. S di sini merupakan sisa hasil bagi. QA kongruen S modulo M. Berarti PA men QA kongruen 0 modulo M. Maka PA kongruen QA modulo M. Jika FPBA dan M sama dengan 1, maka A dapat kita lenyapkan dari kongruen itu. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, yakni pada bab kekongruenan, sehingga menghasilkan P kongruen Q modulo M. Hanya jika P sama dengan Q, karena P dan Q residu terkecil dari modulo M. Maka, pengandaian tersebut salah. Pengandaian pada hal sebelumnya, yaitu misalnya ada 2 suku pada barisan 1 yang hasilnya modulo M adalah sama dengan 1 lebih kecil sama dengan P lebih kecil Q lebih kecil dari Q lebih kecil dari M. Maka dapat disimpulkan bahwa barisan A, 2A, 3A, M-1A jika masing-masing modulo M, maka tepat 1 kongruen dari 1, 2, 3, M-1 dengan syarat FPBA dan M sama dengan 1. Contoh teorema 8.1. Yang pertama, 4 kongruen 4 modulo 7. 4 dibagi 7, 7 sisa hasil baginya 4.
Dari mana dapat 4 itu? 4 bagi 7 itu sama dengan 0 kali 7 plus 4. Kemudian 8 kongruen 1 modulo 7. 8 bagi 7 sama dengan 7 kali 1 plus 1. Kemudian 12 kongruen 5 modulo 7 menghasilkan sisa bagi 5, yaitu 12 bagi 7 sama dengan 1 kali 7 plus 5. 16 kongruen 2 modulo 7. 16 dibagi 7, sisa baginya 2. 16 bagi 7 sama dengan 2 kali 7 plus 2. 20 kongruen 6 modulo 7. 20 dibagi 7, sisa baginya 6. 20 bagi 7 sama dengan 2 kali 7 plus 6. 24 kongruen 3 modulo 7, hasil baginya 3. Sisa baginya 3. 24 bagi 7 sama dengan 3 kali 7 plus 3. Barisan bilangan 4, 8, 12, 16, 20, 24 adalah kelipatan dari 4. Dan barisan dari sisanya itu 4, 1, 5, 2, 6, dan 3 adalah himpunan residu terkecil dari modulo 7. Himpunan residu terkecil modulo 7. Jika semua bilangan pada ruas kiri dikalikan, maka hasilnya akan kongruen modulo 7 dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanan, yakni 4 kali 8 kali 12 kali 16 kali 20 kali 24 kongruen 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 modulo 7. 4 pangkat 1 kali 4 pangkat dikali dalam kurung 4 pangkat 1 kali 2 dikali lagi dalam kurung 4 pangkat 1 kali 3 dikali lagi dalam kurung 4 pangkat 1 kali 4 dikali lagi 4 pangkat 1 dalam kurung 4 pangkat 1 kali 5, kemudian dikali lagi dalam kurung 4 pangkat 1 dikali 6 kongruen 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 modulo 7. Kemudian 4 pangkat 6 dikali dalam kurung 1 2 dikali dalam kurung 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6, dimana 4 pangkat 6 ini dihasilkan dari 4 pangkat 1 di atasnya ditambahkan, kan ini 4 pangkat 1-nya ada 6. Kemudian dikalikan pada dikalikan pada pengali pada yang atasnya, itu 4 pangkat 1 ini kan dikali 1, kemudian ini kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Kemudian menghasilkan 4 pangkat 6 dikali dalam kurung 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kongruen 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 modulo 7. Yang di dalam kurung ini 1 sampai 6 ini kan 1 dikali sampai 6 ini kan termasuk 6 faktorial, dan pada ruas kanan juga itu termasuk 6 faktorial, maka dapat dituliskan 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial modulo 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7. Kemudian menghasilkan 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 dengan syarat
FPBA dan M sama dengan 1. Selanjutnya pada teorema 8.2, jika P suatu bilangan prima dan FPBA M sama dengan 1, maka A pangkat M min 1 kongruen 1 modulo M, seperti yang sudah diterangkan tadi. 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7. Jika 6 faktorial dan 7 saling prima dan FPB 6 faktorial 7 sama dengan 1, maka dapat diperoleh 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7. 6 faktorial dapat kita coret dengan dibagi 6 faktorial dan modulo 7 dibagi dengan FPB 1 tadi, sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7, atau dituliskan A pangkat M min 1 kongruen 1 modulo M. Bisa dalam bentuk A pangkat M min 1 kongruen 1 modulo M, hanya dan jika hanya kalau ada bentuk 1 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7, jika FPB 4 dan 7 sama dengan 1. 2. 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7 bisa berubah ke 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7, dengan catatan 6 faktorial bisa dicoret. Kapan 6 faktorial bisa dicoret? Kalau 6 faktorial dan 7 saling prima sama dengan 1. Langsung saja ke contoh. FPB dari 2 dan 3 sama dengan 1, dan 3 merupakan bilangan prima. Dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 min 1 kongruen 1 modulo 3, dan FPB dari 7 dan 11 adalah 1, dan 11 merupakan bilangan prima. Dapat dituliskan lagi 7 pangkat 11 min 1 kongruen 1 modulo 13. Tentukan sisa pembagian 9 pangkat 60 dengan 13. Penyelesaian. FPB dari 9 dan 13 adalah 1, dan 13 merupakan bilangan prima. Maka dapat dituliskan 9 pangkat 12 kongruen 1 modulo 13. 9 pangkat 12 itu dari rumus yang tadi, A pangkat M min 1. 9 pangkat 12 kita kalikan dengan pangkat 5, menjadi 9 pangkat 12 kali pangkat 5. Di ruas kanan juga kita kalikan dengan pangkat 5, menjadi 9 pangkat 12 kali 5 kongruen 1 pangkat 5 modulo 13. Dikalikan 5 supaya menjadi 9 pangkat 60 kongruen 1 modulo 13. Jadi sisa pembagian dari 9 pangkat 60 dengan 13 adalah 1. Selanjutnya yaitu teorema 8.3. Definisi: jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen dengan A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Sebenarnya teorema 8.3 ini sama dengan teorema 8.2, di mana tadi telah disebutkan bahwa A pangkat M min 1 kongruen dengan 1 modulo M. Kemudian huruf M di sini saya akan ganti dengan P menjadi A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan A menjadi A pangkat P kongruen dengan A modulo P, yaitu adalah teorema 8.3 sendiri. Jadi intinya adalah teorema 8.3 ini sama dengan teorema 8.2, hanya saja penulisannya yang berbeda. Kemudian buktinya, misal saya ambil bilangan prima P adalah 7 dan bilangan bulat A, ini seharusnya A ya, adalah 3, maka FPB dari 7 dan 3 adalah 1. Kemudian saya substitusikan dalam teorema
8.3 di samping, di mana A pangkat P kongruen dengan A modulo P, sehingga menjadi A-nya 3, P-nya 7, jadi 3 pangkat 7 kongruen dengan 3 modulo 7. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 3, 3 pangkat 7 dibagi 3 menjadi 3 pangkat 6, kongruen dengan 3 dibagi 3 menjadi 1. Jadi 3 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Selanjutnya, karena 3 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7, di mana bentuk tersebut sesuai dengan teorema 8.2, yaitu A pangkat M-1 kongruen dengan 1 modulo M, yang dimana teorema 8.2 tadi sudah terbukti benar, maka teorema 8.3 ini juga terbukti benar. Selanjutnya yaitu contoh dari teorema 8.3. Tentukan sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi dengan 17. Penyelesaian diketahui 17 sebagai bilangan prima atau P dan 10 bilangan bulat atau A, jadi FPB dari 17 dan 10 adalah 1. Kemudian sesuai dengan teorema 8.2 tadi, di mana A pangkat M-1 kongruen dengan 1 modulo M, sehingga menjadi 10 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17. Selanjutnya yaitu angka 1000 dibagi dengan 16 menjadi 1000 sama dengan K atau suatu bilangan dikali dengan 16 ditambah 8. Jadi 10 pangkat 1000 sama dengan 10 pangkat 16K ditambah 8, sehingga menjadi dalam kurung 10 pangkat 16 dipangkatkan dengan K, kemudian dikali 10 pangkat 8. Selanjutnya, karena tadi 10 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17, maka 10 pangkat 1000, di mana tadi 10 pangkat 1000 adalah 10 pangkat 16K ditambah 8. Maka 10 pangkat 1000 kongruen dengan 1 modulo 10 pangkat 1000 kongruen dengan 1 dikali 10 pangkat 8 modulo 17. Kemudian karena 10 itu kan 2 dikali 5 ya, jadi di sini saya tuliskan 10 pangkat 1000 kongruen dengan 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 8 modulo 17. Kemudian 5 pangkat 8 saya ubah menjadi 5 dalam kurung 5 kuadrat dipangkatkan dengan 4, menjadi 10 pangkat 1000 kongruen dengan 2 pangkat 8 dikali 5 kuadrat dipangkatkan 4 modulo 17. Selanjutnya 5 pangkat 2 saya ubah menjadi 2 pangkat 3, sehingga menjadi 10 pangkat 1000 kongruen dengan 2 pangkat 8 dikali dalam kurung 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi modulo 17. Kenapa saya ubah 5 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 3? Karena biar 2 pangkat 3 bisa dioperasikan dengan 2 pangkat 8, sehingga menjadi 10 pangkat 1000 kongruen dengan 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 12 modulo 17. Kemudian 2 pangkat 8 dikali dengan 2 pangkat 12 menjadi 2 pangkat 20, yaitu 10 pangkat 1000 kongruen dengan 2 pangkat 20 modulo 17. Kemudian 2 pangkat 20 tadi saya ubah lagi menjadi 2 pangkat 16 dikali dengan 2 pangkat 4, sehingga menjadi 10 pangkat 1000
kongruen dengan 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 4 modulo 17. Selanjutnya, menurut teorema 8.2 tadi, 2 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17, maka 10 pangkat 1000 kongruen dengan 1 dikali 2 pangkat 4 modulo 7. Sehingga menjadi 10 pangkat 1000 kongruen dengan 16 modulo 17. Jadi sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi 17 adalah 16. Untuk yang selanjutnya adalah teorema 8.4. Teorema ini masih berkaitan dengan teorema Fermat 8.2. Definisi yaitu jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan, demikian sehingga A pangkat P kongruen dengan A modulo Q dan A pangkat Q kongruen dengan A modulo P, maka A pangkat P kalikan pangkat P Q kongruen dengan A modulo P Q. Untuk lebih memudahkan pembuktian dari teorema ini, maka akan dijelaskan dalam contoh soal, yaitu diketahui 2 pangkat 11 kongruen dengan 2 modulo 31 dan 2 pangkat 31 kongruen dengan 2 modulo 11. Maka apakah terbukti bahwa 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341? Penyelesaian. Diketahui bahwa 2 pangkat 11 kalikan 31 kongruen dengan 2 modulo 11 kalikan 31, maka menjadi 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341. Selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan 2, maka menjadi 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341. Sesuai dengan teorema 8.2, yaitu A pangkat M min 1 kongruen dengan 1 modulo 341. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal teorema 8.4. Tunjukkan bahwa 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341. Penyelesaian. Kita cari 341 sama dengan 11 dan 31. 11 dan 31 merupakan bilangan prima dan juga akan menjadi modulo. Kemudian 2 pangkat 10. Kenapa saya mengambil 2 pangkat 10? Karena 2 pangkat 10 dapat dimodulkan dengan 31 maupun 11. Maka 2 pangkat 10 sama dengan 1024 sama dengan 31 dikalikan 33 plus 1, sehingga 2 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 31. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan 2, maka menjadi 2 pangkat 11 kongruen dengan 2 modulo 31. Kemudian seperti yang di atas tadi, 2 pangkat 10 sama dengan 1024 sama dengan 31 dikalikan 33 plus 1, sehingga didapatkan 2 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 11. Jika kedua ruas dipangkatkan 3, maka 2 pangkat 10 makanya dikalikan 3 kongruen dengan 1 pangkat 3 modulo 11, maka menjadi 2 pangkat 30 kongruen dengan 1 modulo 11. Kedua ruas dikalikan dengan 2, maka menjadi 2 pangkat 31 kongruen dengan 2 modulo 11. Menurut teorema 8.4, dari 2 pangkat 11 kongruen dengan 2 modulo 31, maka 2 pangkat 31 dikalikan 11 kongruen dengan 2 modulo 31, dan 2 pangkat 31 kongruen dengan 2 modulo 11. Maka 2 pangkat 11 kalikan 31 kongruen dengan 2 modulo 11, sehingga 2 pangkat 11 kalikan 31 kongruen dengan 2 modulo 11 kalikan 31, yaitu 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341. Jika kedua ruas dibagi dengan 2, maka diperoleh 2 pangkat 341 kongruen dengan 1 modulo 341. Dan tidak dapat disimpulkan bahwa 341 suatu bilangan prima, dengan kenyataan bahwa memang 11 dikalikan 31 sama dengan 341. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.